terkait pengiriman ke Eropa. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya bedanya mau kemananya. Sebenarnya Bapak Ibu nggak usah pusing. Nggak saat ini Insya Allah kita sudah jadi pos itu mau ngirim Bapak 1 kilo pun mau nyampe 100 ton pun kita akan terima gitu. Jadi Bapak tinggal datang ke kantor pos atau misalnya Bapak bisa kontak juga dengan saya atau saya dengan senang hati akan coba memberikan jawaban. Jadi ketika untuk tapi secara bisnis sebenarnya segregasinya itu ada dibagi dua Bapak Pak Agus ya, Pak Ibu Nova dan Pak Ibu Rindang ini. Jadi Pos Indonesia itu sebenarnya menangani kiriman di bawah 30 kilo, sedangkan kami di pos di anaknya itu di atas 30 kilo. Tapi ketika Bapak Ibu datang ke kantor pos ataupun kemana saja, itu mau besar mau kecil kita tetap akan terima. Gitu. Itu Pak, langsung Pak lebih detail ke Perancis Pak. Beliaunya sering kirim rendang dan sambal ke Perancis. Nah ini problemnya juga mirip ke Taiwan juga nih. Jadi banyak jasa titip ya, jasa titip tapi jumlahnya jadi terbatas. Nah mungkin seperti apa Pak kalau lewat pos Pak? Ya, kalau pos itu sebenarnya sudah ada beberapa produk yang kita miliki saat ini, IMS namanya, itu salah satu pengiriman luar negeri yang di Indonesia ini yang cukup murah dan terbaik menurut saya gitu. Tapi kalau ngirim rendangnya misalnya bisa 1 ton itu bisa langsung kita handle lewat pos logistik gitu. Jadi kita sendiri kita punya beberapa partner di luar negeri. Jadi kita nggak tetap kita akan memberikan solusi yang terbaik dan jangan khawatir network kita di seluruh dunia, di seluruh negara, Pak Agus. Jadi di Prancis kita ada, mau kirim ke Eropa yang lainnya kita ada, ke Amerika kita ada gitu. Terakhir itu kita dapat info itu beberapa misalnya kirim ikan atau kirim apa gitu, termasuk makanan gitu ke beberapa negara Eropa. Jadi itu bisa langsung, tinggal nanti detailnya seperti apa makanannya dan lain sebagainya, dan nanti kita guidance juga surat-suratnya administratifnya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kelebihannya Pos Indonesia itu, jadi Pos Indonesia itu sebenarnya saudara kandung dengan Bea Cukai. Kalau saya bisa boleh katakan, kantor kita satu atap Pak di Jakarta sini gitu dengan Bea Cukai. Dan Bea Cukai itu kalau Bapak Ibu pengiriman internasional itu kan Bea Cukainya di Jakarta di kantor pos, bukan di bandara. Gitu. Jadi banyak yang sebenarnya privilege atau aturan-aturan yang ada di Bea Cukai itu dibuat karena Pos Indonesia gitu. Jadi ini yang harusnya bisa dimaksimalkan. Mungkin nanti detailnya seperti apa saya coba diskusikan dan gali dengan sampaikan lewat tim saya nanti. Tinggal nanti bisa diinfo aja detailnya ke saya seperti apa. Baik Pak. Terkait Nampaknya nyambung Pak. Itu tadi itu langsung terkait ini Pak ya, kuantiti sama produknya Pak ya. ya. Jadi kan ngomongnya rendang, tadi Bapak bilang ada ikan segar. Ini di pertanyaan juga ada bandeng frozen. Nah itu mungkin infonya kalau memang belum hari ini nampaknya menarik Pak untuk ini. Siap Pak. Gitu kan. Ya. Terkait dengan MOU Pak, MOU kalau udah MOU nih saya rasa ini udah partai besar. Jadi silakan aja Pak, mau dengan saya langsung dengan Pos Logistik, dengan senang hati kita bisa handle gitu. Mungkin kalau ke induknya terlalu besar ininya organisasinya, bisa ke kami yang lebih simpel dan cepat. Saat ini juga kita akan ada pengiriman rutin dari Arab Saudi ke Indonesia. Nah, sekarang kita lagi cari yang Indonesia ke Arab Saudi, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, kita next. Jadi tadi ya Bapak Ibu, mohon maaf nanti untuk hal yang teknis, kira-kira mau dijawab
di ini atau bisa di follow up Pak ya, misalkan terkait harga, tarif, quantity minimal begitu-begitu, apakah Bapak bisa menjelaskan atau nanti kita dikasih link aja Pak untuk itu Pak, Ya, yang sangat siap. teknis gitu. Mungkin bisa aja nomor saya di-share ke Bapak Ibu di sini. Nanti Oke, langsung siap. kontak saya aja. Insya Allah saya coba memberikan jawaban. Kalaupun tidak bisa jawabannya saya nggak bisa jawab gitu, Pak ya. Saya ada tim gitu. Ya. Kebetulan saya mungkin tahunya secara garis besar karena ada beberapa tim yang handle itu. Gitu. Ya, Pak. Ya, pasti begitu, Pak. Jadi Ya. tidak mungkin, kalaupun Pak Faisal juga bisa jadi tanyain, Pak tarifnya berapa, Pak? Bingung juga. Iya, gitu, Pak. Jadi Siap. pasti kita perlu forum lagi untuk follow up dan beliau sudah terbuka untuk disimpan nomor WA-nya ya. Tadi sudah Ya, langsung. silakan dengan senang hati di-share aja, Terima Pak. kasih banyak. Ya. Ya. Kemudian mungkin terkait yang lainnya, Pak. Tadi sudah. MOU, ya ada pertanyaan lain. MOU berarti ada itu Pak ya. MOU berarti memang kelasnya sudah kelas besar Pak ya kalau MOU. Ya biasanya saya rasa kalau kan nggak mungkin juga yang tanya MOU itu nawarnya ngirimnya sekilo gitu. Pasti ratusan ton ini. Dengan senang hati saya buka. Baik Pak. Kalau ini kan layanan itu Pak ya. Biasanya Yes, ada pertanyaan soal janji layanan Pak ya. ya. Mungkin karena ada beberapa produk yang perishable yang terpeka terhadap waktu, Ya. tadi ada iklan segala macam. Nyediain nggak Pak itu Pak ya dari PT POS ya? Untuk kalau di IT kan ada service level agreement ya, SLA-nya seperti apa ya? SLA. SLA, kumaha Pak? Ya. Jadi untuk tadi perishable setiap detail barang yang kita akan handle yang Bapak Ibu titipkan ke kami gitu. Pastinya itu ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi ketentuannya misalnya perishable berarti inilah harus lewat udara, packingnya seperti apa gitu. Jadi informasi-informasi itu yang nanti kita akan sampaikan. Misalnya juga ada kena surcharge tax atau dan lain sebagainya, itu yang akan kita sampaikan juga. Jadi subject to detailnya nanti ketika Bapak Ibu udah menyampaikan detailnya ke kami gitu. Seperti apa. Jadi mohon maaf secara umum karena barangnya tuh beda apa masing-masing itu treatmentnya beda ya Pak. Jadi ketika ngirim apa misalnya bahan yang bukan perishable itu treatmentnya A. Yang perishable seperti rendang dan lain sebagainya treatmentnya B gitu. Ada yang kita kirim lewat laut, misalnya nggak sensitif harga gitu. Ada yang harus kirim lewat udara gitu Pak. Ya Pak. Jadi untuk tarif saya belum ketemu nih Pak link di PT POS-nya Pak. Mungkin ya IMS. Kalau yang luar negeri berarti rujukannya kalau searching IMS Pak ya, tarif IMS Pak ya. Ya. Kalau yang produknya itu perlu konsultasi, nanti mungkin dengan bantuan Bapak bisa direferensikan ke staf terkait. Jadi bisa konsultasi lebih detail Pak ya. Saya ini mau ngirim rendang, butuh SLE-nya cuma 1 minggu misalkan maksimal. Jadinya gimana nih dari POS-nya? Nah, mungkin begitu Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Rulit tidak bisa menjawab langsung kalau per kasus begitu Pak ya. Nah, nanti akan nge-share nomornya dan nanti akan disambungkan kalau ingin konsultasi lebih detail tadi. Kalau saya mau ngirim ikan, ada SLE-nya seperti apa perhitungannya, kemudian tarifnya seperti apa. Secara umum ke luar negeri nanti bisa browsing tarif IMS, walaupun saya tidak tahu ini validitas ini ya, akurasinya Pak ya. Nanti bisa lebih detail. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebelum selanjutnya, teman-teman tadi sudah nginstal Kiposin ya, Kiposin aja sama Postpay ya. Postpay. Saya baru dengar Pak, dan langsung install Pak. Nanti kalau nginstal, ini saya mau nyoba langsung ini, soalnya kalau yang ini Pak, yang Kiposin aja berarti ini bisa dipakai dengan konsumen kita Pak ya? Ya. Untuk ngecek misalnya sampai mana. Ongkir begitu, Pak, ya? Segala macam itu langsung di sana itu Pak. Nah, itu termasuk IMS ada di situ Pak ya? Iya Pak. Ada, oke sip. Jadi sudah ini ya, minta link ongkir dong tuh. Sebelum cari link, saya sarankan install aplikasi di Android ya, Kiposin aja.
Nanti verifikasinya lewat WhatsApp. Di situ ada pick up-nya, online booking-nya sampai melacak kiriman ya. Iya, Ini Pak. menarik, khususnya kalau misalkan punya di luar negeri ya. Apalagi tadi bisa disambungin dengan ngirim uang ya, karena TKI ini problem itu. Nah, itu Pak. Jadi di hari Ya. pertama itu udah ada langsung seribuan transaksi buat ngirim duit dari Iya, Taiwan. Pak. Luar biasa Pak itu Pak. Karena Iya. kalau nggak salah dari Taiwan Hong Kong saja itu sekitar 3 triliun ya. Ininya yang Iya, masuk itu setiap. maksudnya biasanya kan mereka yang keluarganya tuh di kampung tuh nggak punya nomor rekening, Pak. Gitu. Ya betul Pak, betul sekali. Jadi Jadi nanti saya pembayaran uh, bisa ke situ. gitu. Menarik Pak, menarik. Jadi langsung dicairkan di pos terdekat, itu Pak ya. Ya, kantor pos Nah, terdekat jadi gitu. kalau teman-teman bisa menjual juga produk di luar negeri, kemudian yang orang domisili di sana, misalnya TKI misalkan ya, karena seleranya mungkin sama, suka sambelnya sama misalkan, Ya. maka mereka selain punya experience lebih, selain ngecek tracking pengiriman, ternyata juga bisa ngirim uang gitu. Nah, Iya. itu ternyata bisa jadi solusi. Coba. Oke Pak, itu tadi pertanyaan berikutnya. Ini lebih ke teknis Pak ya. Ya, Pak. Oh iya Pak, mata uangnya untuk Postpay ini apa saja Pak? Untuk mata Postpay uangnya Pak. itu jadi untuk yang di luar negeri itu kerjasama dengan bank yang ada di sana. Nah, nanti dia kayak ini aja Pak, transfer kayak ngisi GoPay aja. Nah, nanti dari Postpay ini Bapak tinggal transaksi ya otomatis kalau di Indonesia uangnya di Indonesia gitu. Karena ini pengiriman khusus dari luar negeri ke Indonesia sebenarnya. Misalkan nih orang Taiwan Pak, bisa nggak Pak Ya. dia top up dengan mata uang Taiwan kemudian diambil ini dipakai dengan rupiah seperti itu Pak? Bisa Pak, bisa. Jadi Bisa. dari bank lokal sana nanti transaksinya di Postpay terus ngirim terus langsung ambil di kantor pos terdekat. Oke, sip. Berarti lebih clear juga Pak ya, berapa Ya. diterima rupiahnya Pak ya? Iya gitu. Nah, oke. Oke, saya bisa jawab, kalau misalkan kita timbang di rumah 30, kemudian ternyata pas ditimbang di pos itu 33, ini masih bisa diterima atau kena ekstra cas, Pak? Ditimbang di rumah itu pakai timbangan sendiri atau timbangannya pos? Ya gini, kalau itu mendingan dijemput aja Pak. Kalau 30 kilo kan bisa pakai Oranger itu sekali jalan. Dia bawa timbangan langsung. Ya, oke. Langsung Mungkin bayar di kalau tempat. Iya, kalau 30 kilo kalau menurut saya sih mending ini aja pakai kiposin aja itu Pak. pakai Nanti deposit. di pick up, Bapak nggak perlu keluar rumah, tinggal bayar pakai postpay juga bisa atau cash gitu. Kalau misalkan ternyata, oke, Pak. Misalkan ditimbang di rumah 30, Pak. Ternyata dibawa ke tempat, ke pos ya, ke cabangnya 33. Itu kena ekstra cas, Pak ya? Pastinya gitu ya, Pak ya? Nah ini pertanyaannya yang di rumah itu timbangan sendiri atau timbangan siapa Pak? Ada. Ya, oke Pak. Tentu memang kalau pos punya mekanisme untuk kalibrasi timbangan gitu Pak ya. Satu yang dipercaya pos Pak ya. Ini agak sulit ini Posnya pertanyaannya. itu ditimbang oleh pos 33, berarti kan kena harganya di angka 33 kilo kan gitu Pak ya. Iya, jadi sesuai. Makanya kalau saya nggak tahu timbangan di rumah ini timbangan pos, kalau timbangan pos, tapi kok mungkin belum dikalibrasi atau gimana mungkin atau itu masalah teknis sekali Pak. Jadi kadang juga Ya. Pak saya suka nimbang berat badan di rumah gitu kan pas ke puskesmas kayak lebih ringan gitu Pak atau lebih berat. Iya Pak, betul Pak. Selanjutnya Timbangan pos. pensiun ya. Yes Untuk Pak. Postpay ini ada bisa nggak Pak digunakan untuk pengambilan uang pensiun Pak? Postpay. Ada fiturnya Pak? Postpay pensiun saat ini belum
karena pensiun mesti datang ke kantor pos ya Pak. Oke. Cuman ini sedang kita coba masukkan juga. Jadi kita maunya itu postpay itu banyak multi channel Pak. Jadi nggak cuma beberapa channel aja. Kalau bisa semua pembayaran itu bisa di postpay gitu. Oke, siap Pak Awaludi. Nanya Bapak dong. atau Ibu ya. Halo Pak. Pak Nurul, dari Ibu Nurul. Langsung. Ibu Nurul. Oke Bu, ini tinggal satu Bu. Silakan Ibu dulu masuk, silakan Bu. Oke Pak. Selamat sore Pak. Aduh, Sore, ini saya Ibu Nurul. banget ini, exciting banget, ada informasinya agak lost ya selama ini kita ya, bener ya. Iya itu. Publikasinya kurang nih posnya ini. Nah, jadi saya mau tanyakan ke dua pengiriman ya, untuk ekspor maupun lokal. Nah, selama ini kan saya sebagai vendor, itu yang lokal ya, selama ini saya vendor Carrefour itu karena sulit untuk mengirimkan ke 15 toko yang saya handle ya, saya kirimnya mintanya ke DC aja gitu ya, ke gudang mereka. Itu kena charge ya. Nah, tapi seringkali rusak di penggudangan mereka yang di Bekasi itu gitu. Nah, jadi saya kalau memang bisa seperti tadi Bapak katakan pick up ya, sekarang saya mau kirim ke Lotte. Saya setiap minggu kirim ke Lotte, ada beberapa Lotte Mart dan Lotte Grosir gitu ya. Nah, saya tadinya habis Lebaran Pak ini ya action ya untuk Lotte. Saya mikir aduh bagaimana ya ngirimnya gitu kan ya, logistik. Lotte nggak punya gudang, kita sendiri yang harus ke toko gitu ya. Saya pikir. Nah ini saya sangat gembira banget kalau pos bisa menghandle itu gitu ya. Ya, Ibu. Pick up gitu ya, pick up ya Pak Ibu. ya. Ya bisa. Nah itu oke. Untuk detailnya, jadi anytime kita minta di pick up bisa ya Pak ya? Ya, jadi gini Ibu, nanti seperti kita kan ada contohnya tuh warung pintar ya. Yang warung pintar mungkin modelnya enggak mirip-mirip dengan Ibu tadi. Ibu punya 15 toko, jadi dari tempat Ibu nanti kalau perlu juga fulfillment warehouse, itu bisa pakai warehouse kita yang ada di beberapa tempat gitu, tergantung lokasi Ibu. Nah, itu nanti dari situ sesuai jadwal kita distribusikan. Oh, jadi dipulkan dulu di gudang pos ya? Ya, bisa begitu, atau bisa Ibu dari gudang Ibu sendiri juga nggak apa-apa. Ya? Ya, karena kan nggak serentak Pak. Iya, iya. Permintaan dari tiap-tiap toko gitu. Misalnya ini kosong, yang ini belum gitu ya. Nah, satu. Oke, jadi bisa ya di pick up anytime ya Pak ya. Misalnya Pak, besok bisa pick up nggak, ngantar ke misalnya ke daerah Pramuka atau daerah Bekasi, daerah mana gitu. Oke. Kedua mengenai ekspor Pak. Ya Ibu. Ya kalau yang tadi kan itu herbal ya Pak ya, kayak teh gitu ya. Nah, tapi kalau ini furniture Pak, kalau yang untuk ekspor. Kalau furniture, biasa kan kita pakai forwarding ya Pak ya. Nah, kalau ini bagaimana Pak ya mekanismenya? Apa kita tidak perlu lagi pakai forwarding atau bagaimana? Nggak perlu lagi. Ya forwardingnya itu kita sendiri Bu. Langsung dari pos. Ya. Oke. Jadi kita urusannya nggak usah ke ini ya, apa namanya? Langsung aja ke dengan pos segala-galanya gitu ya? Iya Ibu, bisa. Shipmentnya, kontainernya segala macam ya? Ya kita atur. Termasuk urusan bea cukai segala macam. Dokumen-dokumennya semua bisa diberesin sama orang pos ya? Ya. Itu jadi ganti forwarding aja ya? Ya itu solusi kita Ibu. Jadi Ibu pusing lah ngeliat form bea cukai itu kan banyak sekali. Betul sekali Pak. Kepusingan Ibu itu biar kita yang kerjakan Ibu. Iya Pak. Kalau Bapak kan nggak perlu makan obat, kalau saya harus makan obat. Kan belum canggih kok. Ibu kebetulan kemarin 3 minggu lalu saya Vicon dengan Pak Dubes Kazakhstan itu Pak Pram terkait itu juga kita ada acara webinar UMKM mebel Ibu. Mungkin nanti Ibu bisa juga kita sodorkan ke sana. Boleh Pak. Kazakhstan ya? Kazakhstan ya. Kemarin itu khusus mebel itu yang dikumpulin gitu. Waduh. Udah terjadi, sudah lewat. Udah, nanti mau ada follow up-nya Ibu. Nanti saya kalau misalnya Ibu bisa ini
mohon izin Ibu bisa share WA-nya ke saya atau nanti kita japrian ya Bu. Ya, Nanti sip. Ibu bisa kirim profil Ibu, nanti saya kirimkan ke kedutaan. Ya, oke, siap. Nanti nomor Bapak udah ada di chat ya, di chat room ya. Ya, nanti mungkin mohon izin Pak Agus bisa di-share nomor saya atau gimana itu. Ya, oke. Waduh, makasih sekali nih Pak. Siap, Ibu. Ya, Insya Allah ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Ibu Nurul. Sama-sama Pak. Makasih Pak Agus. Makasih Bu Nurul. Saya menggantikan Pak Agus nih, Pak Agus hilang ini. Saya Siapa? saya pemain cadangan ini. Terima kasih Pak Rulit ini. Pak Rulit ini luar biasa nih ya, masih muda. Ustadz juga ternyata ya. Oh ya? Iya. Mantap. Barokah. Baik ya. Saya sambil mungkin ada juga ini membaca ini ya Bu. Mungkin sekedar informasi Pak, program kami sambil mungkin direkap dulu. Ya Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan oleh tim kami ya. Jadi ini kami kemarin sudah melaksanakan sekian webinar series Pak di. Siapa? Kita itu awalnya programnya Cyber UMKM. Nah, termasuk Bu Nur ini termasuk dulu peserta kami, termasuk juga ya. Nah, kita nanti ada webinar series ya. Series pertama kemarin ini tentang Go Digital ya. Kemudian kita kemarin ada juga ini yang Bu Regina kemarin ekspor ini. Nah, lanjutannya sekarang makanya orang-orang nyambung semua ini menantikan PT Pos ini. Siapa? Sebenarnya pengen dikritik juga nih. Nggak apa-apa Pak, kita open dengan kritikan Pak. Ini waktunya ya. Kesempatan naik kemarin pas ini. Nah, cocok banget kok Pak Yudi. Iya betul. Nah ini besok kita tanggal 1 ada juga dari Australia nih Pak. Jadi ini ada dari Host of Indonesia di Sydney. Mereka akan kasih kita insight. Kalau dari tim PT Pos bisa hadir nanti boleh nanti ada kesempatan trial order bagi produk UMKM yang lolos kurasi kami. Jadi kita ini juga membuka kurasi Pak. Jadi kami itu yang pengen produknya dikurasi, kirimkan kepada kami informasinya. Kemudian kita berikan masukan. Nanti kalau ada yang lolos kita akan sampaikan ke Host Indonesia. Host Indonesia akan bersedia nanti memberikan trial order, membeli ini. Nah mungkin barangkali kalau bisa matching, PT Pos nanti bisa langsung ini udah kirim ke saya aja gitu ya. Jadi mau nanti kirimkan perwakilannya Pak. Kalau misalnya langsung ada closing bisa ditangani. Tapi jangan lupa saya di-sharing Pak ya. Siap. Nah ini Pak Yudi, nampaknya link and match ini yang kayaknya perlu digali lagi nih. Iya betul. Karena gini, Pos ini pasti juga punya database ini, database tujuan, database supplier, bahwa supply chain ini kan hulu ke hilir ya. Kita dapetin bahan baku juga oke, cari yang dekat, database-nya juga dapat, nyari konsumen juga ada database yang bisa ngebantu ya. Ini kalau link and match Pak bisa ngebuka boleh enggak Pak itu Pak dari PT Pos Pak ya? Datang Pak ya besok ya. Ya Pak, insya Allah saya hadir Pak. Ya nanti juga ada tambahan kemarin ya bintang tamu kita ya volunteer ya. Khusus bahas inventory ekspor juga ya dari teman-teman kami juga ya. Ada juga nanti Pak Agus ini bagian keuangan juga sama bagian perpajakan ya. Ini tukang palak ini Pak nanti ya. Wah kakak. Kalau saya pribadi Pak, prinsipnya Pak, saya dengan senang hati untuk support UMKM, termasuk juga misalkan link and match tadi Pak. Jadi mohon izin Pak, saya menyampaikan sebelumnya saya tuh di Garuda Pak, 5 tahunan di Garuda. S1 saya di Rusia, S2 di Jakarta. Terus dalam beberapa tahun terakhir itu saya kebetulan jadi salesnya Garuda Pak untuk bengkel pesawat Pak. Saya sales bengkel Pak. Nah itu saya megang wilayah Eropa Timur, Rusia, pecahan Soviet, Turki, Uni Emirat Arab gitu. Nah kebetulan punya beberapa link, nanti mana yang cocok saya akan sampaikan gitu Pak. Jadi akan saya buka juga network saya gitu. Ya. Oke ya. Juga nanti ada tentang Haki ya, tentang Haki juga ya. Nanti monggo dilanjut Pak Agus tadi. Pak Rulit boleh tanya satu lagi Pak Yudi? Ya silakan Bu, mumpung ada Pak Rulit nih. Nah ini saya kemarin waktu pas lagi Brilliantpreneur itu barang-barang pameran yang di JCC itu kan diantar ke saya oleh Pos gitu ya. Nah, saya baru ngerti gitu Pos itu ternyata. Nah, terus
saya tanya, Pak, kalau kirim same day bisa nggak? Gitu ya. Karena saya juga ada usaha frozen food yang harus dikirim same day gitu ya. Dia bilang, oh belum bisa Bu. Saya pada mau kirimnya ke Bekasi. Katanya kalau baru bisanya cuma Jakarta doang. Bahkan Jabodetabek pun tidak, baru Jakarta doang gitu. Oke. Saya mau kirim ke Bekasi loh Pak, cuma Jati Bening saya gitu ya. Iya. Tuh. Ya, saya bilang kalau frozen food nggak bisa berhari-hari, harus hari itu juga. Benar itu. Gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya pos itu nggak cuma di Jakarta itu aja. Tadi yang produk Q9 itu saya yang Bripreneur itu saya kebetulan datang Bu ke situ, ternyata nggak ada orang di sana, cuma barang-barang aja. Oh, di Bripreneur. Iya. Gitu. Iya, emang boleh kita datang, Pak. Iya, saya kebetulan ke sana Ibu. Mana GCC ya. Iya. Nah, itu saya kumpulin semua brosurnya gitu. Saya coba. Termasuk brosur saya kali ya. Mungkin ada Ibu. Nah, terkait same day tadi ya itu Ibu tadi di kiposin aja, Ibu coba mungkin boleh coba lagi. Nanti kalau nggak ini Ibu bisa WhatsApp saya coba tanyakan ke tim ya Ibu ya. Harusnya bisa Ibu. Harusnya. Jadi kita ada yang same day itu kita namanya Q9. Jadi Q9 itu 8,5 jam atau 9 jam maksimum. Gitu. Oke. Berarti kemarin itu petugasnya agak lost information ya? Bisa jadi. Oke. Thank you Pak. Ya, makasih Ibu Nurul. Sama. Petugasnya pas Zoom koneksi kuotanya habis mungkin Pak. Mohon izin Pak, ini ada pertanyaan tambahan Pak dari Pak Helmi Harif. Jadi ini ada sering pengirimannya itu kena volume, seringkali dalam pengirimannya kena volume karena berat barang yang ringan. Bagaimana solusinya untuk yang lebih murah? Karena hitungan volume dirasa memberatkan. Oke. Gimana Pak? Produknya boleh tahu apa ya Pak? Silahkan Pak Helmi Harif bisa langsung jawab. Atau produknya apa Pak? Atau itu secara umum mungkin Pak ya? Jadi kalau volume, jadi kalau pengiriman sebenarnya kalau pos Indonesia itu setahu saya yang paling real itu tidak ada pembulatan Pak. Jadi kalau misalnya ngirim cuma 600 gram itu dicasnya 600 tidak 1 kilo setahu saya gitu. Jadi termasuk saya pun yang volume ini kebetulan beberapa tahun lalu itu saya pernah bisnis boneka Pak. Jadi kita bikin boneka terus pengiriman, kadang boneka-boneka besar itu kena volume memang gitu. Mungkin coba ini masukan buat kita, mungkin nanti nextnya kita coba bikin produk yang baru terkait dengan volume. Tapi biasanya kalau saya pribadi dari menjadi seller itu saya coba maksimalkan di produknya gitu. Jadi kalau boneka itu coba dipampetin gitu, atau dakron itu gimana caranya dipampetin gitu Pak. Sekarang pun juga ada kan orang jual yang kasur yang dengan pengiriman yang dia hanya ukuran berapa gitu. Mungkin bisa dicoba cara itu. Di vakum ya Pak? Ya bisa. Nah itu tapi ini juga masukan buat kita. Mungkin nextnya coba kita juga aspirasi ini coba kita pikirkan. Mungkin nanti kita ada produk baru atau terobosan baru terkait ini Pak. Ya Pak. Jadi karena pada nitip aspirasi saya juga nitip Pak. Kalau UMKM itu sederhananya yang pertama memang di harga ya Pak ya. Ya, yang paling murah. mudah di ini tuh murah dulu begitu. Murah, Pak. Nah, Setuju, Pak. nanti baru yang lainnya memang tadi janjinya profesional dan murah tadi. Moga-moga lah terkomunikasikan dengan baik Pak, baik di lapangan ya. Siap Pak. Ini gitu Pak. Tadi kalau saya lihat beberapa pertanyaan itu mirip Pak ya, misalkan tentang ini balik lagi Pak ke pengiriman ke luar negeri untuk barang-barang yang mungkin dikhawatirkan rusak begitu Pak ya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan, ini dari Pak Mario, dari CV Abhirama Marina Indonesia juga sama, ini mirip juga dengan pertanyaan dari Pak Indra Gunawan, ya. Ini terkait dengan pengiriman untuk ekspor untuk ikan, buah, sayur, frozen Pak. Ya, ini baik, Pak.
mungkin sedikit dikasih clue lagi Pak. Clear-nya kalau saran Bapak ini ngubungin ke staf tertentu langsung atau memang ada sebuah layanan yang langsung bisa kami pelajari atau Bapak sendiri bisa langsung ngejelasin Pak untuk volume untuk ini segala macam. Untuk ikan hidup atau itu kan ada karantina ya Pak ya. Nah saat ini kita dengan KKP itu ada program bersama Pak, lagi trial sih Pak. Jadi nanti nggak perlu karantina. Jadi ikan itu tinggal dibawa ke kantor pos, di video atau di kayak video call langsung atau di foto gitu. Nah, nanti sertifikatnya langsung dari kantor pos. Kayaknya itu, Pak. Oke, Pak. Itu kalau ikan hidup Pak ya. Ini sangat baru Pak. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini mau di trial dulu gitu. Jadi nanti ketika ada pengiriman contoh ikan hias itu kan lagi sebenarnya banyak ya Pak ya, pengiriman ikan hias sekarang lagi banyak itu cupang gitu Pak ya. Cupang. Itu saya juga nggak lama ini juga melakukan beberapa pengiriman gitu dari Thailand gitu. Jadi sementara ini memang harus lewat karantina, tapi nextnya kita akan coba kolaborasi dengan KKP gimana caranya bisa cepat Pak dan murah gitu Pak. Oke Pak. Itu ya Pak. Ya terkait yang ikan segar atau yang perishable tadi Pak. Ya. Mungkin kalau kuantitinya besar gitu, kita coba ini Pak maksimalkan nanti bisa dijapri ke saya lah itunya Pak seperti apa detailnya, tapi ada treatment tertentu sebenarnya Pak. Gitu. Oke, tapi prinsipnya dari pihak pos ready Pak ya untuk jadi partner. Begitu. Ya, dan kita saat ini ada rencana untuk pos sendiri mau bikin gudang cold storage di Cengkareng Pak, di Soekarno Hatta. Jadi untuk pengiriman tadi perishable bisa kita support di Cengkareng juga nanti gitu. Oke, demikian Bapak Ibu yang kurang puas detailnya nanti kita share ya Pak Yudi ya tadi dari Pak Ruli juga sudah berkenan untuk share nomor WA-nya. Dipersilahkan untuk langsung sajalah ditanyain detailnya seperti apa, kalau nanti perlu direferensikan untuk administrasi sampai ininya nanti beliau akan ngarahkan, begitu Pak ya. Siap. Izin boleh tanya lagi Pak Agus? Silakan Bu. Dengan siapa nih? Ya, Pak Rulit, Regina, Pak Rulit. Ya, Ibu Regina. Saya beberapa kali menghadapi informasi dari para UKM, Pak Rulit, mengenai mereka sudah mendapatkan fasilitasi untuk bisa berpameran di luar negeri. Oh ya. Mereka sudah pameran di sana, tapi karena jumlah shipment yang diminta oleh para pembelinya itu tidak pakai kontainer. Jadi hanya beberapa pieces saja untuk sebagai trial order. Ya. Apakah yang seperti itu bisa dibantu oleh pos logistik dalam artian bagaimana? Kirim sampel ya? Kirim sampel atau kirim shipment tapi partial shipment. Ya. Tapi kondisi yang mereka hadapi adalah barang-barang mereka kebanyakan pada kena volume kalau udah dihitung volume Pak, seperti misalnya keranjang atau kursi atau apa, itu kan volumenya gede dibandingkan sama beratnya. Ya, baik. Nah, sehingga hal seperti itu tuh membuat transaksi order ekspor yang sudah mereka terima, bayarnya keberatan. Karena katakan kok jadi ongkos kirimnya mahal banget ya, jadi harga kamu menjadi sekian ternyata, mereka bilang begitu. Baik Ibu. Nah, kasihan ada beberapa UKM akhirnya transaksi order yang mereka dapat ada sekian PO 40-50%-nya tuh dibatalin. Baik Ibu. Karena alasan ini. Jadi harapan saya sih mungkin ke depan ada terobosan yang bisa dibantu oleh pos logistik supaya pengiriman yang terutama yang berhubungan dengan volume ini bisa ada solusinya Pak Rulit.
Kalau memang sudah ada solusinya, nanti kita sama-sama AIC sama AISINDO bisa bikin seperti apa ya, launching program lah. Kita bikin launching program buat sama-sama teman. Karena kita UKM yang ingin bisa difasilitasi atau dibantu sehingga program mereka ini bisa berjalan tuh banyak sekali, Pak. Ya. Banyak sekali, wah puluhan ribu, Pak. Karena saya seperti apa ya, kadang-kadang suka frustasi mendengarkan teman-teman itu udah didorong supaya bisa ekspor, begitu dapat PO ternyata ongkos kirimnya mahal banget gitu. Jadi akhirnya mereka mau nyebutin ke si bayarnya juga takut. Gitu, Pak. Baik, Ibu. Ya, Pak Rulit, kalau gitu kita tunggu selanjutnya ya, Pak. Siap, Ibu. Terima kasih, Terima kasih banyak, Ibu Regina. Intinya, Pak, nampaknya ujung-ujungnya akan banyak ke sana juga, Pak. Makanya memang ini tantangan dari Bapak dan staf ya, untuk menemukan formula-formula yang UMKM ini memang sensitif tuh. Apalagi di luar negeri itu sensitif dengan harga gitu. Muncullah just tip tadi itu. Nah, tapi kalau ternyata ada end-to-end solution tadi itu, beberapa yang kita ragu ambil, itu kan kerumitannya bisa kita transfer ke pos kan gitu. Benar, Ibu. Benar, Pak. Tentu memang ada kompensasi ya. Nah, itu menarik lah. Ya. Pak Ruli tadi sudah nge-share nomor ya? Ya, masalah, Pak ya. Siap, ya. Jadi saya sangat senang kalau saya bisa memberikan solusi untuk Bapak Ibu UMKM di sini semua ataupun yang tidak bisa hadir saat ini. Jadi intinya kita selalu support, Pak. Mungkin ada beberapa hal yang belum bisa kita maksimalkan, kita akan cari solusi. Intinya kita fully support, Pak. Siap. Terima kasih, Pak Ruli. Ya, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin dari admin yang sudah masuk, yang belum terjawab secara umum. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari tadi sudah ya, Bu Rini Dwi Astuti. Terima kasih kepada Bu Syarifah terkait produk frozen juga mirip. Bu Rindang, Pak Awaludia atau Bu Awaludia, Pak Edi Wijaya, Bu Meta. Tadi Bu Meta ada satu pertanyaan nampaknya belum terjawab ya. Tentang apakah POS juga melakukan jasa fumigasi, Pak? Fumigasi saat ini belum ada, Pak. Oh, belum ada, Pak ya? Iya, jadi kita saat ini sih belum ada. Cuman kalau misalnya diminta sebagai bagian dari pengiriman sih kita bisa support gitu. Oke, siap, Pak. Baik. Dari Pak Nugroho ini ada pertanyaan, tapi silakan Pak, mau dijawab atau nanti bisa langsung dijawab dengan Bapak terkait syarat-syarat karakter barang. Misalkan beliau mau kirim kerupuk kering ke Jerman. Ini terkait misal izin-izin POM, PIRT, ini konteksnya relevan enggak, Pak? Bisa dibantu oleh POS, Pak? Ya, saat ini kalau detailnya terus terang saya nggak bisa jawab. Karena mesti saya harus koordinasi dengan teman-teman gitu. Jadi silakan aja, saya sudah memberikan nomor, bisa di Japri gitu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Rulit sudah menyampaikan nomornya, tapi mohon dengan bijak menggunakan ya. Tidak jadikan ajang spam, masuk ke target audiens segala macam. Soalnya pebisnis itu Pak. Mining nomor WA itu kerjaannya Pak. Ya. Pak Rulit ini langsung masuk ini, masuk lead juga, masuk ke audiens gitu. Jadi mohon dengan bijak untuk menggunakan sesuai keperluannya. Oke Pak, untuk closing statement Pak, dipersilakan kalau ada yang masih perlu disampaikan oleh Pak Rulit terkait ini. Kalau pesan saya sih Pak, jadi mohon izin untuk direpotin teman-teman Pak ya. Dan mungkin akan lebih kita ini ya, lebih dekat lagi. Ada beberapa hal yang perlu ini. Khususnya yang link and match tadi Pak, dan manfaatkan database bareng-bareng Pak. Mungkin Pak Yudi ada ribuan UMKM. Bapak punya ribuan data pemasok. Bapak juga punya ribuan data warehouse yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, link and match ini saya pikir menarik untuk digali. Saat ini kita dengan Pemprov Jabar itu lagi ada program. Itu kita lagi buat distribusi channel untuk pangan, Pak. Jadi di situ beberapa warehouse nanti yang akan kita. Jadi ini belum ada sebelumnya, Pak, mungkin di Indonesia ataupun di saat ini khususnya di Indonesia ya.
Itu karena Itu untuk bahan contoh, mentah maksudnya, Pak? kenapa Pak? Untuk bahan mentah produk pertanian misalkan Ya, begitu. bahan pangan. Nah, itu juga Atau apa? Pangan ya? salah satu sasarannya adalah UMKM, Pak. Jadi di situ kita akan support mengenai tadi pangan tadi. Jadi ketika ditanya misalnya pasokan atau cadangan beras di daerah tertentu, misalnya let's say di Karawang misalnya, itu ternyata Pemprov Jabar itu agak kesulitan untuk menjawab karena tidak memiliki tadi Pak supply management yang tadi. Jadi beras itu misalnya dari Cianjur larinya ke Kramat Jati, dari mana Kramat Jati, akhirnya di sana nggak kedapetan apa-apa gitu Pak. Padahal di sana juga butuh. Betul Pak, betul. Menarik Pak. Ya, kalau Pak. basisnya komunitas, ini bisa digali lebih dalam ya. Kalau orang rame-rame crowdfunding, ya, mungkin juga ada crowd selling ya, bisa jadi ya. Karena ini kan banyak para penjual atau banyak produsen tidak memungkinkan menggudangkan. Benar gitu. Pak, benar biaya Pak. Gudang, teknologinya segala macam. Banyak penjual yang tidak punya akses kepada barang yang ada di gudang. Ya. Gitu. Nah itu juga menarik untuk bisa diperdalam Pak. Itu nanti kapan-kapan bisa di-share Pak kalau ada materi terkait itu Pak, sehingga kita bisa elaborasi teman-teman Pak. Siap. Ya, mungkin nanti kita bisa bikin sesi khusus Pak. Ya. Kita bikin sesi khusus untuk kalau PT Pos punya satu features yang nanti ini menarik atau potensial buat apa? Ya. Bisa nanti kita bikin. Benar Pak. Itu contohnya tadi yang warung pintar itu menurut saya salah satu yang bagus yang bisa kita terapkan. Bisa kita duplikat lah Pak. Ya. Baik Pak, nanti kita berikan sesi khusus Pak. Kayaknya harus ada lagi follow up ini. Bagus. Ya Pak. Positioningnya jadi UMKM ini menjadi partner pemain juga Pak. Gitu. Maksudnya ajak kami menjadi bagian dari pemain, bukan sekedar konsumen. Kalau jadi pemain bersama Bapak bisa tumbuh bareng gitu. Ya, nah, Pak. Itu yang kayak konsep warung pintar kan, berarti UMKM-nya ikut jadi pemain. Iya itu Pak. Menarik Pak. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ini Pak tambahan Pak. Jadi kami ini gabungan ABG Pak. Akademis, bisnis sama government, satu lagi community Pak. Jadi baik, Pak. Tadi Pak Presiden AISINDO Pak Abdul Ghaffur ini mewakili dari asosiasi profesi dan akademisi, yang itu salah satu salah satu temanya adalah informasi Pak. Informasi kan ada satu mata kuliah atau mata kalian tentang SCM ya. Nah nanti mungkin ke depan kita pengen, karena AISINDO ini juga menjadi jujukan dari para akademisi dan kampus-kampus kalau mau bikin kurikulum. Siap, kita bikin kurikulum, kita harus berkonsultasi dengan pihak misalnya PT Pos yang punya proses bisnis rantai pasok dan seterusnya nanti sharing. Nanti mungkin Pak Presiden bisa nanti menyampaikan apa yang bisa dijadikan gaya bersama ya dengan PT Pos ya. Maksudnya betul, Pak Yudi. Ya organization harus juga jalan Pak ya. Monggo Pak. Betul, Abdul mungkin apa yang bisa nanti. Ya Mas Rulit, Pak Rulit, senang sekali bisa dipaparkan, jadi bisa dalam sekali. Mungkin ya, Pak. Pak Dirut lagi tugas sebenarnya kan, jadi belum bisa bersama kita. Insya Allah nanti mungkin ada lain kesempatan, karena beliau juga aktif juga di Ikatan Alumni kami juga, jadi berkomunikasi juga. Nanti kita bisa ada satu sesi khusus lagi, mungkin ada investasi yang khusus dengan AISINDO. Tentunya ini menarik ya, jadi artinya mungkin kalau nuansanya AISINDO itu nuansa global Pak, jadi nuansa ekspor ini kental, jadi jejaring kita di internasional ini sangat bagus. Siapa? Jadi kita perlu ada satu feature yang mungkin cukup dalam terkait ekspor. Mungkin ada mix juga ekspor impor, ini kita bisa bantu. Kebetulan AISINDO juga ada di seluruh Indonesia Pak. Jadi nanti kita bisa saling kolaborasi di tiap daerah. Tentunya dengan teman-teman UKM juga. Artinya mungkin ada fitur khusus terkait bagaimana kemudahan melakukan ekspor. Lalu di sisi belakang, artinya ini kan kalau ekspor itu biasanya kalau sudah bagus, problemnya ada di skala problemnya ada di produksi dan tentunya logistik dan tentunya warehouse. Nah ini mungkin ada satu terobosan seperti tadi Pak Moderator tadi sudah sampaikan bahwasanya crowd
production ini menarik juga. Terus mungkin juga ada fitur khusus terkait warehouse dari EPOS yang memudahkan kita sebagai UKM nggak perlu punya warehouse tapi ada di PT. Benar, Pak. Itu juga sangat menarik sekali, kita perlu perdalam. Yang ketiga itu soal terkait, saya tadi dengarkan soal dokumen ya. Dokumen penting ini ternyata bisa diurus di PT POS. Nah, ini menarik. Nanti kan ini terkait nantinya ke depan tentunya dokumen juga digital juga kan Pak akhirnya. Yeah. Dan itu perlu validasi, perlu digital signature atau validasi dokumen itu. Mungkin di situ kita bisa berkolaborasi membangun yang namanya ekosistem digital bersama-sama dengan PT POS. Aisindo sangat concern di situ. Kita banyak expertise, utamanya yang pertama tentunya di dunia e-government, di e-commerce. Dua ini sesuatu yang kita sangat dalami. Dan tadi sudah disebutkan Pak Yudi tadi bahwasanya kita juga sangat dekat dengan kampus. Hampir semua kampus SI adalah institusinya adalah member daripada Aisindo. Ini bisa menjadi satu jembatan. Nanti teman-teman dari PT POS akan memberikan matching, nggak cuma sekedar di UKM, juga ada matching di kurikulum. Nanti itu mungkin itu akan kita gandeng juga. Saya kira itu bagus sekali, powerful sekali materi hari ini. Semoga teman-teman dari UKM mendapatkan manfaat. Terima kasih. Salam digital, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Yudi, sangat. Sekarang Presiden Aisindo sudah bersiap ganti Jokowi, Pak. Warna bajunya udah cocok, Pak. Warna yang lain nih. Terima kasih Bapak semua. Nampaknya luar biasa hari ini, cuman waktu membatasi dan rupanya beliau juga sudah berkenan nge-share nomor WA-nya sehingga ada pintu untuk memperdalam lagi. Sekali lagi mohon bisa menggunakan, menyimpannya sesuai dengan peruntukan yang sudah tadi disampaikan. Terakhir, mungkin dari Pak Rulit ada closing statement Pak, buat kami nih Pak, menghadapi kondisi hari ini. Meskipun tadi banyak catatan-catatan ya, pesan-pesan soal harga, ada COGS, intinya gimana sih sampai konsumen lebih murah, gimana kita mudah, segala macam gitu ya. Nah, itu harapan itu saya yakin sudah ada di benak Pak Ruli dan tim untuk dicarikan rumusannya begitu. Silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, ini terus terang agak dadakan ya, harusnya Pak Faisal, jadi saya yang mesti maju ya Pak. Jadi beliau menyampaikan salam buat para peserta, Bapak Ibu moderator, pengundang dan sebagainya. Mohon maaf sekali lagi beliau tidak berkesempatan saat ini karena ada acara mendadak tersebut. Jadi seperti yang saya sampaikan, insya Allah dari sisi POS juga kita selalu berbenah diri Pak. Jadi dengan tahun 2021 ini supaya mudah-mudahan menjadi turnaround-nya PT POS Indonesia Group dan yang selalu berkomitmen untuk seluruh masyarakat Indonesia, memberikan komitmen kami jelas Pak, memberikan servis yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia, berbakti kepada negara. Mungkin itu dari saya. Silahkan saja kita komunikasi lagi dengan senang hati. Ada pertanyaan atau apa, saya selalu terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi, ataupun ada kesempatan atau ada hal yang bisa PT POS untuk support untuk kegiatan mensupport tadi terkait logistik gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya POS Indonesia dan seluruh UMKM di Indonesia bisa go internasional Pak, dan bisa lebih besar lagi, dan yang punya usahanya bisa lebih besar lagi, lebih maju, dan insya Allah POS Indonesia siap support. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ya sedikit dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rulit, banyak tadi dagingnya sudah diolah, tinggal kita makan, kita bisa kenyang bareng-bareng. Teman-teman semua mohon maaf tidak semua bisa diakomodasi pertanyaannya, mungkin apalagi hal-hal terkait mungkin teknis ya. Sekilas mungkin Pak Rulit juga tidak semua bisa menjelaskan karena perlu mungkin staf lain di bagian lain yang bisa lebih detail.
Makanya tadi sudah nge-share nomor WA-nya. Intinya ini sudah ada link atau channel untuk kita kolaborasikan dari pihak pemain rantai pasok terbesar di Indonesia, terlama, tertua ya, yang kita berharap sedang melakukan terus transformasi digitalnya. Sebagaimana gaung go digitalnya oleh AIC termasuk AISINDO ya, UMKM Go Digital, moga-moga ini bersambut bahwa inisiatif Go Digital di PT POS itu nanti juga akan membawa dampak ke Go Digitalnya UMKM. Jadi silahkan bisa diinstal beberapa aplikasi yang sudah ada, bisa langsung di trial seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Mohon izin kita tutup pertemuan webinar pada siang hari ini. Pak, foto dulu Pak. Oh iya, saya terus terang nggak biasa foto-foto Mas Judi. Ya, jadi buat laporan ke bos. Buat laporan gitu ke ya. bos. Mohon para teman-teman semua bisa meng-on-kan dulu kameranya. Ayo, minta tolong semuanya bisa di-on-kan, kemudian spotlight-nya di-remove admin sehingga bisa semua nampak dalam satu layar. Sudah semua posisi siap. Oke, sebelumnya saya sapa juga Pak Yusi, kolega saya dari Brawijaya. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Pak Yudi. Pak Karyato juga ini, para akademisi juga ini. Pendengar setia saya, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun sudah dosen tapi semangat menimba ilmunya luar biasa ini. Saya malu ini. Untung disebut di belakang Pak. Di depan tadi saya sudah grogi duluan ini. Sengaja. Terima kasih Pak kehadirannya Pak. Baik, saya mulai dari halaman pertama. Siap-siap Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu yang mana, tapi yang jelas siap-siap aja. Foto yang paling baik. Nanti akan kami share informasi berikutnya di grup WhatsApp sama grup Telegram. Diikuti saja Bapak Ibu. Nanti masih ada sekitar 5 webinar lagi. Bisa jadi nanti akan bertambah. Tapi yang paling nanti sangat menarik tanggal 1 besok karena ada trial order dari House of Sydney kalau berkesempatan. Terima kasih. Monggo Pak Moderator. Sudah belum ini? Terima kasih. Kok nggak ada bunyinya Mas jadi? Ya rahasia. Oh iya. Sudah ternyata Bapak. Saya nunggu ada cekrik gitu, ternyata nggak ada. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Moga-moga berkah, menambah bangkitnya bisnis masing-masing, makin cerah semuanya. Terima kasih banyak. Moga-moga berkah ilmunya Pak Rulit. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Tetap aktif di grup ya, insya Allah. Pak Rulit, Pak Agus. Sami-sami Bu, terima kasih Bapak semua. Terima kasih Pak Rulit. Terima kasih Pak. Bapak Ibu jangan lupa mengisi surveinya. Jangan lupa mengisi post surveinya. Kemudian disiapkan untuk kurasinya Bapak Ibu. Tanggal 1 ada dari House of Sydney. Kalau misalnya nanti berkesempatan akan di trial produknya. Kalau misalnya ada PT POS bisa nanti kasih rate khusus, luar biasa nanti ya. Harus itu. Sudah diisi semua kurasinya Pak. Di-share lagi aja linknya Pak. Oh gitu. Ya, oke siap. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia, negeri seribu pulau, berjajar dari Sabang sampai Merauke. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu. Membuka mata dan hati, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Pada saat ini, Pos Indonesia memiliki keuntungan secara akses data demografik, mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 kantor pos online, 58.700 titik layanan dalam bentuk kantor pos, agen pos, mobile postal service, dan lain-lain. Dengan menerapkan prinsip good corporate governance, PT Pos Indonesia juga secara serius menjalankan program distribusi yang handal, track and trace, layanan prima dengan kecepatan dan ketepatan. Dibantu dengan sistem IT dengan server-server jaringan yang dedicated, Pos Indonesia pun tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Mesin sortir otomatis pun kini sudah terinstalasi dengan kapasitas tinggi, memudahkan dan mempercepat pelayanan jasa paket pos. Ditunjang pula dengan adanya call center yang dengan setia menemani dan menjaga barang Anda sampai tiba ke tempat tujuan dengan selamat. Dengan truk-truk baru yang beroperasi siang dan malam bergantian dengan petugas pos keliling. Namun demikian, untuk dapat mengikuti perkembangan era milenial yang serba cepat, kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan dalam 5 hal yang utama, yaitu Courier and Logistics, Retail and Network, Communication Fulfillment, Public Services Operator, Financial Services. Dan langkah-langkah nyata yang dilakukan pada saat ini adalah fundraising, business turnaround, build infrastructure, develop new competence, revitalized, establish holding company, employee retired prosperity, financial restructuring, organization rebuilding. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi, membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan, one-stop solution.